Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang mulia ini kita kembali lanjutkan pengajian hadis kita dengan hadis Sahih Bukhari, dan insyaallah kembali kita lanjut pada subuh kali ini hadis nomor 7 dalam Sahih Bukhari, di mana di situ diceritakan tentang tanya jawab antara Raja Heraklius dengan Abu Sufyan, dan peristiwa ini tersendiri terjadi sebelum Abu Sufyan masuk ke dalam agama Islam. Ya, di antara pertanyaan-pertanyaan itu ya, Raja Heraklius bertanya tentang nasabnya Rasulullah, apakah Muhammad itu pengikutnya berasal dari kalangan bangsawan atau dari kalangan orang lemah, apakah pengikutnya bertambah atau berkurang, atau adakah di antara pengikutnya itu yang kemudian murtad gara-gara benci kepada ajaran agama Muhammad. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Kemudian Heraklius juga bertanya kepada kepada Abu Sufyan tentang Nabi Muhammad. Fahal kuntum tattahimunahu bil kizbi qabla ayyakula ma qala, apakah pernah kalian menuduh Muhammad itu dengan dusta sebelum dia mendeklarasikan dirinya sebagai seorang nabi? Qultula, dijawab sama Abu Sufyan, tidak. Kemudian ditanya lagi, fahal yaghdiru, apakah Muhammad itu pernah curang atau khianat? Qultula, ya saya tidak tahu Muhammad itu pernah berkhianat atau curang, jawab Abu Sufyan. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha, dan kami bersama dengan Muhammad itu dalam satu masa yang cukup lama. La nadri ma huwa fa'ilun fiha, dan kami sama sekali tidak tahu kalau Muhammad itu punya kebiasaan bohong atau punya kebiasaan curang. Nah, ini salah satu dari sisi Nabi Muhammad yang tidak punya celah, ya, orang-orang Arab jahiliyah dulu untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari moral, dari akhlak, dari etika. Dan Allah Subhanahu wa taala betul-betul memaksumkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal yang seperti ini, Bapak Ibu. Jadi semua nabi itu maksum dari hal-hal yang bersifat perbuatan abmoral, perbuatan yang enggak sesuai dengan nilai-nilai etika. Jadi ismatun nabi war rasul, kemaksuman setiap nabi dan rasul itu dari hal-hal yang seperti ini.
bukan hanya Nabi Muhammad tapi juga nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Sebagai contoh, Nabi sebelum Muhammad dilindungi betul oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang sifatnya abmoral. Cerita Nabiullah Yusuf alaihissalam saat dia digoda sama Zulaikha. Itu kalau kita mengamati keterangan yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran, bukan hanya Zulaikha yang punya perasaan kepada Yusuf sebenarnya ya, tapi juga Yusuf sebenarnya juga punya perasaan yang sama dengan Zulaikha. Dan Allah menyebut ini dalam Al-Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha sudah ingin melakukan zina dengan Yusuf, juga sebaliknya Yusuf punya perasaan yang sama dengan Zulaikha. Tapi Allah Subhanahu wa taala melindungi nabinya Nabiullah Yusuf, walaula ar-ra'a burhana rabbih. Seandainya Yusuf itu tidak melihat burhan, kalau kita pakai terjemahan burhan itu pakai ilmu mantik, kita terjemahkan burhan itu bentuk dalil yang paling tinggi Bapak Ibu. Jadi dalam ilmu mantik, burhan itu bukti yang sifatnya empirik, yang tidak bisa dibantah. Contohnya, terbitnya matahari dari timur tenggelam di barat, siapa yang berani bantah itu? Seandainya saya buat pernyataan matahari itu terbit dari timur tenggelam di barat, itu bukan dalil, itu burhan, sifatnya empirik, dibuktikan. Air itu mencari tempat yang lebih rendah, itu bukan dalil. Jadi kalau ada orang sekarang senangnya dalil, mana dalilnya? Nggak mau ngerjakan ibadah kalau nggak ada dalilnya, nah itu lemah sebenarnya. Yang paling tinggi dalam ilmu mantik itu namanya burhan. Burhan itu bukan hanya dalil di dalam Al-Quran maupun hadis, tapi dia empirik, sangat nyata buktinya itu. Maka pada saat Nabiullah Yusuf alaihissalam mau melakukan perbuatan yang sifatnya amoral bersama Zulaikha, langsung dilindungi Nabiullah Yusuf alaihissalam oleh Allah, walaula ar-ra'a burhana rabbih. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ajaran Nabi mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad, titik tekannya itu salah satunya pada moral. Tidak mungkin kemudian orang yang mengajarkan, orang yang mendakwahkan tentang moral, dia kemudian punya cacat moral, yang kemudian dengan cacat moral itu dia akan tersandra, tidak bisa bebas, tidak akan mudah menyebarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu inti daripada ajaran agama itu akhlak. Jadi Nabi Muhammad bahkan sebelum beliau menjadi nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak abmoral, yang bersifat abmoral. Di dalam sirah itu diceritakan Bapak Ibu, Nabi Muhammad saat remaja sama seperti remaja yang lain. Tidak ada bedanya. Nabi Muhammad dengan anak-anak seusia beliau pada saat itu tidak ada beda. Laki-laki remaja itu kan senangnya lihat lawan jenisnya, ya, senang lihat tari perut, ya, senang lihat hal-hal yang enggak dibenarkan. Itu sering Nabi Muhammad itu janjian sama teman-teman sebayanya untuk nonton-tonton yang seperti itu. Tapi diceritakan misalnya di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham itu, setiap kali Nabi Muhammad SAW buat janji sama teman-temannya untuk nonton tari perut, Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Muhammad SAW tertidur, yang kemudian dengan tidurnya Nabi Muhammad itu beliau tidak bisa penuhi janjinya dengan teman-temannya itu. Selalu seperti itu. Besok harinya teman-temannya nanya, Muhammad, kau kan semalam janji sama kami untuk nonton tari perut, kenapa nggak datang? Ya saya ngantuk, saya tidur. Oh besok ada lagi pertunjukan konser yang lebih keren lagi, kita nonton ya? Iya, kata Nabi Muhammad. Tapi setiap kali Nabi Muhammad mau pergi konser, dibuatnya ngantuk luar biasa. Nabi Muhammad dibuat ngantuk luar biasa sehingga beliau gagal kembali untuk menempati janji dengan teman-temannya itu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hikmah luar biasa di balik peristiwa itu nanti setelah beliau jadi Rasul, setelah beliau jadi Nabi. Misalnya ya, saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang ghaddul basar, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Seandainya ayat ini turun,
Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kewajiban untuk membacakan ayat ini kepada orang-orang atau umat yang hidup pada saat itu. Kan Nabi Muhammad ada perasaan sungkan, tersandra beliau itu. Alah kau Muhammad, jangan kau bilang-bilang lah ghaddul basar, kau nggak ingat dulu waktu mudamu. Nah, kita kan sama-sama CS nonton tari perut. Kan jadi repot Nabi Muhammad, tersandra dengan masa mudanya. Maka Bapak Ibu, ismatun Nabi war Rasul, kemaksuman para Nabi dan Rasul, kalau kita buka dalam kitab-kitab, titik fokusnya itu pada akhlak. Jadi tidak mungkin seorang Nabi dan Rasul itu melakukan suatu perbuatan yang dipandang tidak baik oleh masyarakatnya. Betul-betul dijaga supaya apa? Dia tidak tersandra. Nah dulu orang Aceh punya siasat untuk mensiasati ini. Orang belajar ilmu agama, orang Aceh menyebutnya medagang. Jadi orang belajar ilmu agama itu tidak boleh di kampungnya ya. Misalnya ada anak kita orang cot masjid, belajar agamanya jangan di cot masjid Pak, nanti ketahuan belangnya itu ya, maka dihijrahkan dia, yujak mendagang ya, harus keluar dari kampungnya. Kenapa? Waktu dia balik ke kampungnya itu dia tidak tersandra dengan masa lalunya. Nah itu cara orang Aceh Pak, cara orang Aceh mensiasati itu, anak-anaknya disuruh mendagang. Jadi mendagang itu bukan transaksi jual beli kalau dalam istilah kita dulu, orang pergi keluar tapi untuk mencari ilmu, sehingga setelah ilmu dia dapat, dia pulang, dia tidak punya beban masa lalu, sehingga dia bisa dengan mudah untuk mengatakan kebenaran di tengah-tengah umatnya. Itu penting itu. Dan saya mengalami itu Pak, saya termasuk orang yang waktu kecil saya lumayan ada masa jahiliyahnya lah. Sekarang itu kalau lagi saya pengajian, lagi saya ceramah, kalau datang teman yang dia tahu kita dari ujung rambut sama ujung kuku, itu keringat keluar sendiri Pak. Tidak percaya diri kita itu. Pernah sekali itu di Masjid Oman, lagi sedang saya kasih pengajian, datang teman satu kamar saya waktu di asrama dulu di pesantren di Al-Azhar. Datang beliau duduk di depan cuman gini aja. Itu udahlah, gagal fokus sudah kita itu. Jadi tersandra kita dengan masa lalu ya itu. Maka Nabi Muhammad dilindungi betul sama Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang seperti ini. Dan ini bisa kita temukan banyak kisahnya di dalam buku-buku sirah nabawiyah ya. Maka pada saat Nabi Muhammad pertama sekali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara jahar, fasda bima tu'marun wa a'rid anil musyrikin, itu disepakati oleh para ulama tafsir sebagai ayat yang mewajibkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama sekali berdakwah secara jahar. Dia kumpulkan keluarganya itu Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim di satu lembah di Jabal Abul Qubais. Naik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas tempat itu, dan kemudian beliau bertanya satu-satu kepada kaumnya sebelum kemudian beliau mendeklarasikan diri sebagai nabi. Dia tanya dulu, wahai umatku, wahai kaumku, apakah kalian percaya jika di balik Jabal Abul Qubais ini ada pasukan Romawi yang datang siap-siap menyerang kota Mekah? Semua orang Quraisy pada saat itu menjawab, ya Muhammad, mana jiduka kadiban. Muhammad, kami tidak pernah mendapatimu berdusta. Itu tanda bahwasanya mereka tidak bisa memungkiri kejujuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya sekali lagi sama Nabi Muhammad, seandainya di balik bukit ini saya bilang ada pasukan Romawi yang siap-siap menyerang kita, apakah kalian percaya? Kami percaya, karena kami tidak pernah mendapatimu berdusta. Nah, tapi pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku dirinya sebagai nabi yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak umat manusia bertauhid, meninggalkan kemusyrikan, meninggalkan agama nenek moyang, nah di situ kan tersulut, terpancing emosinya orang-orang Quraisy. Yang paling keras ngomong pada saat itu paman Nabi sendiri, ya Abu Lahab. Dia bilang, tabat ya Muhammad alihadza jama'tana, kurang ajar kamu Muhammad, apa karena untuk urusan ini kamu mengumpulkan kami di tempat ini? Nah, itu kan
kejadiannya berikutnya. Namun bahwa Nabi Muhammad orang ini orang baik tidak bisa dipungkiri itu. Orang Arab tidak bisa memungkiri Muhammad ini orang yang tidak tertuduh dengan dusta, orang yang tidak pernah khianat. Maka wajar jawaban yang disuguhkan oleh Abu Sufyan pada saat itu, wa nahnu minhu fi muddatin la nadri. Kami sudah sangat lama hidup dengan Muhammad ini, sampai tidak tahu berapa lama lagi kami hidup dengan dia, ma huwa fa'ilun fiha, dan kami tidak tahu kalau dia ini punya track record buruk tentang dusta ataupun tentang khianat. Qala walam tumkinuni kalimatun udkhila fiha syai'an ghairu hadhil kalimah, dan saya tidak mungkin bisa memberikan kesaksian atau jawaban lebih daripada apa yang sudah saya jawab, kata Abu Sufyan. Ya kayaknya ada kesan Raja Heraklius atau Kaisar Heraklius pingin data tambahan dari Abu Sufyan, tapi Abu Sufyan menjawab seperti itu. Kemudian ditanya lagi, fahal qataltumuhu, ya, apakah kalian saling berperang? Maksudnya orang Quraisy dengan Muhammad itu, apakah pernah terjadi peperangan antara mereka? Qultu na'am, ya, kata Abu Sufyan. Qala fa kaifa kana qitalukum iyyahu, bagaimana keberlangsungan perang antara kalian orang-orang Quraisy dengan kelompoknya Muhammad, kaum muslimin? Qultu, dijawab sama Abu Sufyan, al harbu bainana wa bainahu sijalun, perperangan yang terjadi di antara kami dan kelompoknya Muhammad itu banyak, tidak sedikit. Jadi dalam sirah nabawiyah, perang yang terjadi di masa Nabi Muhammad itu dibelah dua, dikategorikan ke dalam dua. Ada yang disebut dengan ghazwah atau maghazi, yaitu peperangan yang langsung di dalamnya terlibat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sebagai jenderalnya dalam perang-perang itu. Nah, jumlahnya itu Bapak Ibu lebih kurang 36. Riwayat beda-beda, ada yang bilang 32, ada yang bilang 30, ada yang bilang 36, tapi riwayat yang paling kuat di dalam sirah nabawiyah itu 36. Coba Bapak Ibu bayangkan, Nabi Muhammad 23 tahun lebih kurang berdakwah di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umat manusia. 13 tahun tidak ada perang. Saat beliau berada di Mekah, belum turun ayat yang mewajibkan atau yang membolehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berperang. Ayat yang membolehkan berperang itu uzina lilladzina zulimu, uzina lilladzina qatalu bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan kepada orang-orang yang selama ini dizolimi, dianiaya, untuk berperang membela diri. Jadi itu ayat yang disepakati oleh para ulama tafsir untuk membolehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang. Sebelumnya tidak ada ayat itu. Waktu di Mekah tidak ada ayat itu. Maka Nabi Muhammad tidak punya pasukan perang pada saat di Mekah 13 tahun itu. Tapi di Madinah beliau membangun pasukan. Adapun ayat yang mewajibkan perang, sehingga sebagian ulama dalam kitab-kitab jihad itu mengatakan perang itu juga bisa menjadi fardun ain pada saat kita diserang. Belanda masuk ke Aceh misalnya 1873, itu perang itu bukan lagi izin, boleh, tapi sudah fardun ain bagi semua kita. Mana ayatnya, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, telah diwajibkan kepada kalian perang wa huwa kurhul lakum. Meskipun kita Bapak Ibu secara tabiat, ya, manusia itu tidak ada satupun yang senang yang namanya perang. Ya, manusia itu kan tidak ada yang senang perang, senangnya damai. Watak nature daripada manusia itu senangnya damai. Tapi dalam keadaan kita diserang, tidak mungkin kita tidak membela diri, tidak membela tanah air kita, tidak mungkin itu. Maka sebut Abu Sufyan, al harbu bainana wa bainahu sijalun, perang yang terjadi di antara kami itu banyak sekali. Yang diikuti langsung sama Nabi Muhammad yang disebut dengan ghazwah saja itu 36, Pak. Belum lagi saroyah. Saroyah itu peperangan yang terjadi di masa Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad tidak ikut langsung, tapi beliau SK-kan sahabat untuk jadi panglimanya. Itu lebih banyak lagi, ratusan itu saroyah itu. Nah ini maka kemudian ada orientalis yang kritik. Biasanya seorang penguasa, jadi kan orang non muslim itu menganggap Muhammad itu bukan seorang nabi. Kalau dia meyakini Muhammad nabi, sudah bukan orientalis lagi, sudah muslim namanya, ya.
Jadi mereka ini menganggap Muhammad ini sebagai seorang penguasa, sebagaimana tabiat dari penguasa yang lain. Biasanya seorang penguasa itu pada saat dia berkuasa, dia akan meninggalkan legasi. Legasi itu apa? Tinggalan bangunan. Misalnya ya kayak Pak SBY bangun apa, ya kayak Pak Zaini Abdullah waktu dia pimpin Aceh, beliau bangun jembatan Lamnyong, ya kan? Itu legasi namanya. Ya misalnya Pak Zaini waktu jadi gubernur, beliau bangun Masjid Raya Baitur Rahman, nah itu legasi. Sehingga waktu ditanya so pubutnya di masa so, ya kita jawab di masa Pak Zaini. Atau Pak Ibrahim Hasan dulu, supaya dibilang saya nanti bukan hanya pendukung Pak Zaini. Pak Ibrahim Hasan waktu jadi gubernur bangun jalan laba-laba, sehingga barat selatan yang terisolasi itu jadi mudah diakses. Ya, itu namanya legasi. Muhammad ini apa legasinya dari sudut itu? Ya biasanya kan penguasa dulu bangun itu Pak. Fir'aun ada Pak tinggalannya apa? Piramid, ya Sphinx, ya ada itu. Muhammad enggak ada Pak. Ya semua Pak pemimpin yang dia sibuk dengan berperang, tidak mungkin dia bisa membangun. Ya karena karakter perang beda dengan karakter damai. Damai yang berkuasa atau cara memimpinnya gaya sipil. Sipil itu Pak kecenderungannya membangun. Damai. Jadi syarat membangun itu pertama kan harus damai. Harus damai. Coba dulu kita konflik tahun 2000 berapa itu, sebelum 2005 itu kan kita darurat militer di Aceh. Gimana mau bangun sekolah? Baru bangun sekolah dibakar besok. Ya kan enggak mungkin. Jadi membangun itu beda sekali dengan karakter militer. Kalau militer itu doktrin utamanya itu menghancurkan Pak. Bagaimana cara melumpuhkan musuh, ya menghancurkan jembatan supaya tidak bisa diakses sama tank-tanknya musuh, kan itu militer. Menghancurkan markas orang dibom itu militer. Ya kecuali kelompok apa itu, batalion Zeni, ya Zeni itu memang diajarkan untuk membangun, tapi yang lain infanteri, kavaleri, doktrin utamanya itu memusuhkan apa, memusnahkan musuh, melumpuhkan orang. Beda dengan sipil. Kalau sipil itu cara pandangnya membangun, teknik sipil, membangun bangunan, membangun rumah, membangun masjid, orang sosial, membangun masyarakat, ya kan, kesadaran masyarakat, orang pendidikan, membangun pendidikan, seperti itu orang sipil. Maka wajar di zamannya Nabi Muhammad itu beliau tidak membangun yang wah sebagai peninggalan sejarah, tidak punya. Kenapa? 36 kali Nabi Muhammad terlibat dalam perang, 100 kali sahabat-sahabatnya terlibat dalam perang. Maka kemudian tidak sempat Nabi Muhammad SAW memikirkan itu. Ya, jadi ini skala prioritas ya perjuangan atau tantangan dakwah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, al-harbu bainana wa bainahu sijalun, perperangan yang terjadi di antara kami dan Muhammad itu banyak. Yanalu minna wa nanalu minhu, kadang-kadang mereka menang terhadap kami dan kadang-kadang sebaliknya kami juga menang terhadapnya Muhammad. Ya, seperti itu perang Nabi Muhammad. Dan perang yang besar-besar yang kita tahu dalam sejarah itu kan perang besar-besar Pak. Badar, Uhud, Khandaq, itu kan perang-perang besar. Di balik itu ada perang-perang kecil. Ya, ada Buait, ya perang Buait itu hampir dilupakan dalam sejarah. Padahal itu perang yang terjadi sebelum perang Badar. Sebelum perang Badar Pak, di dalam kitab Rohiqul Makhtun, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri atau Abdurrahman Al-Mubarakfuri itu mengurut ada 9 peperangan kecil, skalanya kecil, tapi sudah bisa dikategorikan perang. Kenapa? Sudah berhadapan-hadapan dua pasukan yang mempersenjatai diri. Yang namanya perang itu kan berhadapan-hadapan Pak, dengan pasukan yang memang bersenjata lengkap. Itu sudah terjadi 9 peperangan sebelum terjadinya perang Badar. Tapi yang kita kenang dalam sejarah ini kan perang-perang besar yang skalanya besar, Badar, Uhud, Khandaq, atau perang-perang yang disebut dalam Al-Quran, Hunain misalnya. Walaqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma Hunain. Perang Hunain, perang yang terjadi pertama sekali dalam sejarah umat Islam
di mana pasukan umat Islam itu lebih banyak jumlahnya daripada pasukan orang-orang kafir, Pak. Perang-perang sebelumnya, perang Tabuk, perang Hunain, perang Khaybar, perang Badar, jumlah pasukan Islam selalu lebih dikit dibandingkan pasukan musuh. Selalu seperti itu. Perang Khandaq misalnya, 10.000 lebih Quraisy dan sekutu melawan 6.000, sekitar 6.000-an para sahabat Nabi Muhammad. Jumlahnya sedikit, tapi alhamdulillah karena sahabat ini yarju minallahi ma la yarjun, mengharapkan, ada yang diharapkan dari Allah, apa yang tidak diharapkan oleh orang-orang kafir, selalu berakhir dengan baik ya. Selalu perang-perang itu dimenangi oleh Nabi. Tapi pada saat jumlah pasukan Islam lebih banyak, Pak, perang Hunain kalah. Maka diceritakan dalam Al-Quran itu, walaqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma Hunain. Allah telah membantu kalian umat Islam dalam banyak peperangan, termasuk juga perang Hunain. Iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'ah. Pada saat di awal-awal mulainya perang, kalian jumawa dengan jumlah kalian yang banyak. Falam tughni ankum syai'ah, padahal jumlah yang banyak itu kalau nggak ada kualitas ya sama saja, nggak ada mutu, nggak bermanfaat sama sekali. Jadi sahabat itu tepuk-tepuk dada, Pak. Wah, sedikit jumlahnya, tepuk-tepuk dada mereka jumawa waktu itu. Nah, ini dia, maka diajarkan kita sama Islam itu tidak boleh pernah punya sifat yang jumawa ya, sifat yang jumawa, yang sombong, sehingga kita hilang kemawasan diri kita itu. Dan betul pada perang Hunain itu para sahabat jumawa itu, ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'ah, sehingga di awal-awal peperangan wadaqat alaikumul ardu bima rahubat, bumi atau tempat perang itu terasa sempit. Sahabat itu kocar-kacir, Pak, nggak tahu lagi mau gimana. Strategi semua yang disusun sama Nabi itu buyar gara-gara kejumawaan sahabat tadi. Sehingga diceritakan dalam sejarah Nabi Muhammad SAW nerobos sendiri itu. Sendiri Nabi Muhammad mengendarai kudanya itu menerobos pasukan kafir di Hunain. Nah, Rasulullah ingin membuktikan saya ini adalah Nabi akhir zaman. Nah, ini satu yang tadi belum terjelaskan. Ismatun Nabi, ismah atau maksumnya Nabi Muhammad lebih diberi sama Allah dibandingkan nabi-nabi yang lain. Lebihnya di mana? Nabi Muhammad selain dilindungi oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang abmoral, Nabi Muhammad SAW juga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala jiwanya, sehingga nggak bisa disentuh oleh manusia. Ya, itu dia. Nabi sebelum Nabi Muhammad tidak diberikan, Pak, perlindungan ini. Ya, contoh Nabi Zakaria dibunuh kan sama Bani Israel. Zakaria itu, ya kan? Yahya dibunuh juga sama Bani Israel. Ya. Ilyasa dibunuh juga kan sama Bani Israel. Isa mengalami usaha pembunuhan, percobaan pembunuhan, ya kan, ingin dibunuh, ingin disalib ya, tapi Allah lindungi Nabi Isa kan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum barrafa'ahu Allahu ilaih. Nabi Isa itu diangkat sama Allah, yang disalib itu orang yang wajahnya itu dimiripkan dengan Nabiullah Isa alaihissalam, salah satu santrinya Nabi Isa yang berkhianat, Yudas Iskariot itu, ya kan. Nabi Muhammad, Pak, di dalam kitab Zadul Ma'ad karangan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah disebut mengalami 9 kali usaha pembunuhan, 9 kali, termasuk pada saat pertama sekali beliau mengunjungi ya salah satu suku Israel, suku Bani Israel yang ada di Madinah. Pada saat itu Bani Kainuka, sana Nabi datang itu, orang-orang Bani Kainuka itu mau jatuhkan batu besar dari dataran tinggi. Nabi Muhammad dibisikin sama Jibril, udah kamu pulang, terhindar Nabi Muhammad. Maka dulu Bapak Ibu, sebelum turunnya ayat ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas, bunyi ayat itu, wahai Rasul, baligh, sampaikanlah, ma unzila ilaika mir rabbik, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu, kepada umat manusia. Fa in lam taf'al, jika kamu tidak melakukan itu, fama ballaghta risalata, kamu tidak pernah menyampaikan risalah agama Allah Subhanahu Wa Taala.
akhir ayat itu kemudian Allah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas, Allah melindungi jiwamu dari jamahan tangan manusia. Semenjak turunnya ayat itu Pak, ayat itu turun pada tahun 6 Hijriah sebelum perang Khandaq. Nabi Muhammad di mana-mana, kemana-mana ada 2 pengawal melekat, ya kayak pas pampres lah istilah kita itu. Semana-mana itu ada sahabat yang siap dengan pedang terhunus mengawal Nabi Muhammad. Tapi saat turun ayat itu Nabi Muhammad sampaikan ayat itu kepada sahabatnya, udah kalian pulang. Nabi Muhammad jiwanya itu sudah dijamin. Maka banyak Pak cerita sejarah. Amul Wufud tahun di mana Nabi Muhammad menerima banyak utusan dari Jazirah Arab yang mau masuk Islam. Kejadiannya setelah Fathul Mekah tahun 8 Fathul Mekah tahun 9 Hijriah Amul Wufud. Saking banyaknya Nabi Muhammad kerepotan nerima mereka di rumah beliau, akhirnya buat tenda, ada kemah buat tenda di situ. Nabi Muhammad nerima tamu-tamu beliau. Salah satu tamu Pak bukannya mau bersyahadat, dia datang ke kota Madinah mau bunuh Nabi, modus saja itu mau bilang syahadat. Pedang semua kan disuruh letakkan, ini orang bisa menyusupi salah satu pedangnya itu dalam badannya. Setelah jaraknya sudah dekat betul dengan Nabi Muhammad, dia keluarkan pedangnya, dia lempar. Tapi Allah melindungi, ya, datang malaikat itu ditepis sehingga pedangnya itu balik sama orangnya, mati seketika orang itu. Nah itu ismatun Nabi. Jadi peristiwanya banyak Pak, sampai 9 kali. Itu betul-betul Nabi Muhammad dilindungi sama Allah. Kalau kita pakai akal nggak masuk Pak, nggak masuk, nggak sanggup kita cerna itu. Kok bisa orang dilempari pedang? Seharusnya di situ Nabi Muhammad sudah mati itu. Tapi betul-betul dilindungi sama Allah. Termasuk peristiwa dalam perang Khaybar. Setelah perang Khaybar selesai, ada seorang Yahudi namanya Abdullah bin Mishkam, ya. Jadi dia suruh istrinya masak. Jadi orang Yahudi namanya Abdullah juga Pak. Karena Yahudinya Yahudi Arab, ya, Yahudi Arab, ya. Jadi masak kuah diberikan kepada Rasulullah, ya. Kemudian Nabi Muhammad itu kalau makan tidak pernah sendiri, apalagi kalau makan pemberian orang, diajak sahabat-sahabatnya. Dan biasanya Bapak Ibu, sahabat Nabi itu tidak akan pernah makan sebelum Nabi makan dulu, ya. Dan sahabat itu tidak pernah mau berhenti makan sebelum Nabi berhenti. Nah nanti diturunkan dalam kitab Adabut Ta'lim wal Muta'alim, ya. Dalam kitab Adabut Ta'lim wal Muta'alim, kalau kita punya guru, setelah makan itu pantang Pak cuci tangan dulu sebelum guru kita selesai, nggak boleh itu Pak. Nah ini bukan saya ngomong, dalam kitab Adabut Ta'lim wal Muta'alim. Semangatnya diambil dari mana? Sahabat Nabi. Nah, jadi jangan ngomong ini bid'ah. Sahabat Nabi nggak berani Pak, Nabi Muhammad belum ambil makanan, nggak berani mereka ambil. Nah, kalau Nabi Muhammad udah ambil, baru mereka ambil. Nabi Muhammad makan, Nabi Muhammad biasanya kan menjilat tangannya itu. Setelah makan dia jilat, kemudian dia cuci. Setelah Nabi Muhammad selesai, baru sahabat juga cuci tangan, gitu. Nah maka dalam kitab Adabut Ta'lim wal Muta'alim gitu Pak diajarin. Beda dengan mahasiswa kita Ustaz Khalis. Mahasiswa kita undang, yuk kamu bimbingannya di kedai kopi aja. Belum apa-apa Pak, saya izin dulu. Itu dalam Adabut Ta'lim wal Muta'alim, kurang ajar itu. Mahasiswa itu saya Pak dulu itu enggak berani Pak. Pernah saya disuruh tunggu pembimbing saya itu Pak Liasa, beliau ada rapat, tunggu 3 jam saya tunggu, enggak berani saya WA beliau, enggak berani. Orang sekarang Pak ditelepon kita tengah malam, jam 12 malam dia telepon kita. Nggak ada lagi adab. Nah, dulu seperti itu para sahabat. Jadi dalam daging itu Pak, dalam kuah itu dagingnya diracuni. Kebetulan ada seorang sahabat yang ketika itu nakal. Ya biasalah ada 1-2 lebih cepat dia makan dari Nabi. Nah, Nabi belum makan, belum ngambil daging itu, sahabat ini sudah makan terlebih dahulu. Kemudian Nabi menyusul, makan Nabi, daging itu ngomong, ya Rasulullah ini masmumun. Muhammad, Rasulullah saya ini teracuni. Daging Pak yang ngomong. Dagingnya ngomong. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau kita punya mukjizat seperti ini, kan keren betul Pak.
Ya kan, kalau kita punya mukjizat seperti ini, waktu mau makan bakso dagingnya ngomong deh, Mizat, saya ini banyak mecinnya. Muntahkan. Kan keren betul Pak ya, tapi sayang kita ini nggak punya mukjizat seperti itu. Dimuntahkan sama Nabi, dimuntahkan. Sahabat yang tadi duluan makan mati Pak, mati itu. Wallahu ya'simuka minan nas. Nabi Muhammad itu betul-betul jiwanya itu dilindungi dari jamahan tangan manusia, sampai enggak masuk akal pun kita lihat dalam peristiwa sejarah Nabi Muhammad dilindungi itu. Maka dalam perang Hunain Nabi Muhammad terobos sendiri Pak, sendiri. Lihat Nabi Muhammad sudah sendiri berperang, nah disitulah bangkit lagi semangatnya para sahabat Nabi untuk berperang, semangat lagi. Nah, akhirnya itu bantuan Allah dalam perang Hunain. Maka ayat itu dimulai dengan walaqad nasarakumullahu fi mawatina kasiratin wa yauma Hunain. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian dalam banyak medan peperangan, termasuk juga dalam perang Hunain. Jadi perang yang terjadi antara Nabi Muhammad dengan orang-orang Quraisy ini banyak ya, bahasanya Abu Sufyan, yanalu minna wa nanalu minhu, kadang-kadang mereka menang, kadang-kadang kami menang. Qala famadza ya'murukum. Nah, ini nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan baca lagi potongan wawancara Heraklius dengan Abu Sufyan. Famadza ya'murukum, apa yang diperintahkan oleh Muhammad kepada kalian. Insyaallah ini akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita tutup pengajian kita di subuh kali ini, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Semoga apa yang kita jelaskan pada subuh ini ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.